Jagalah hidup Anda, dan Tuhan akan mengurus kematian Anda. Kekayaan kasih karunia-Nya yang bebas menyebabkan saya setiap hari menang atas semua godaan orang jahat, yang sangat waspada, dan mencari segala kesempatan untuk mengganggu saya. Orang lain mungkin mengkhotbahkan Injil lebih baik daripada saya, tetapi tidak ada orang yang dapat mengkhotbahkan Injil yang lebih baik. Saya dibebaskan dari beban yang telah begitu menekan saya. Roh berkabung diambil dari saya, dan saya tahu apa artinya benar-benar bersukacita di dalam Allah Juru Selamat saya. Alasan mengapa jemaat begitu mati adalah karena mereka memiliki orang mati yang berkhotbah kepada mereka. Bagaimana orang mati bisa melahirkan anak-anak yang hidup? Saya lelah dalam pekerjaan Tuhan, tetapi tidak bosan dengan itu. Betapa manisnya istirahat setelah kelelahan. Betapa manisnya surga ketika perjalanan kita berakhir. Lebih baik aus daripada berkarat. Yesus adalah Allah dan manusia dalam satu pribadi, agar Allah dan manusia dapat bahagia bersama lagi. Tekan ke depan. Jangan berhenti, jangan berlama-lama dalam perjalanan Anda, tetapi berusahalah untuk tanda yang ditetapkan di hadapan Anda. Ini adalah khotbah yang buruk yang tidak memberikan pelanggaran, yang tidak membuat pendengar tidak senang dengan dirinya sendiri maupun dengan pengkhotbah. Lawanlah pertarungan iman yang baik, dan Tuhan akan memberimu belas kasihan rohani. Sepanjang hari dan minggu telah saya habiskan untuk bersujud di tanah dalam doa yang hening atau vokal. Hakim ada di depan pintu, dia yang datang akan datang, dan tidak akan tinggal, pahalanya ada bersamanya. Saya percaya saya tidak pernah lebih dapat diterima oleh guru saya daripada ketika saya berdiri untuk mengajar para pendengar di lapangan terbuka yang sekarang berkhotbah kepada 10 kali lebih banyak orang daripada yang saya lakukan jika saya dikurung di gereja-gereja. Apa? Masuk surga dengan kekuatan Anda sendiri. Mengapa? Anda mungkin juga mencoba naik ke bulan dengan tali pasir. Terlalu banyak, karena keinginan untuk berhati-hati, adalah magang emas, penjelajah perak, dan master tembaga. Oleh karena itu, marilah kita tidak lelah melakukan yang baik, karena kita akan menuai panen penghiburan kekal, jika kita tidak pingsan. Tugas besar dan penting yang menjadi tanggung jawab orang Kristen, adalah untuk berjaga-jaga terhadap semua penampakan kejahatan, untuk berjaga-jaga terhadap kebangkitan pertama di hati terhadap kejahatan, dan untuk berjaga-jaga atas tindakan kita, agar itu boleh tidak berdosa, atau sedemikian rupanya. Anda lihat, saudara-saudaraku,
hatiku penuh. Saya hampir bisa mengatakan itu terlalu besar untuk berbicara, namun terlalu besar untuk diam, tanpa menjatuhkan sepatah kata pun kepada Anda. Moralitas belaka, dan bukan Yesus Kristus, dikhotbahkan di sebagian besar gereja kita. Iman yang sejati kepada Yesus Kristus tidak akan membuat kita senggang hati. Tidak, itu adalah prinsip yang aktif, hidup, dan gelisah, itu memenuhi hati, sehingga itu tidak dapat mudah sampai itu melakukan sesuatu bagi Yesus Kristus. Oh, bahwa orang-orang yang tidak percaya akan belajar tentang Abraham yang setia, dan percaya apapun yang diungkapkan dari Allah, meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Abraham tahu Allah memerintahkannya untuk mempersembahkan putranya, dan karena itu percaya, terlepas dari alasan duniawi yang mungkin menyarankan keberatan. Tidak diragukan lagi, wanita beriman di masa lalu, dicela demi namanya, dan mempertanggungjawabkan wanita gila, tetapi mereka memiliki iman, yang memungkinkan mereka pada waktu itu, untuk mengatasi dunia, dan yang dengannya mereka naik ke surga. Tuhan telah merendahkan diri untuk menjadi seorang penulis, namun orang tidak akan membaca tulisan-tulisannya. Ada sangat sedikit yang pernah memberikan kitab Allah ini, piagam keselamatan yang agung, satu bacaan yang adil. Ketika Tuhan kita berfirman, kita harus diinsafkan dan menjadi seperti anak-anak kecil. Saya kira maksudnya juga, bahwa kita harus peka terhadap kelemahan kita, secara komparatif, sebagai seorang anak kecil. Karena di dalam Yesus Kristus tidak ada laki-laki maupun perempuan, ikatan atau bebas, bahkan Anda mungkin adalah anak-anak Allah, jika Anda percaya kepada Yesus. Di antara banyak alasan yang dapat ditugaskan untuk pembusukan menyedihkan dari kekristenan sejati, mungkin pengabaian untuk mengumpulkan diri kita bersama dalam masyarakat religius, mungkin bukan salah satu dari sedikit pun. Allah melarang agar saya melakukan perjalanan dengan siapapun seperempat jam tanpa berbicara tentang Kristus kepada mereka. Kesalehan Yesus Kristus adalah salah satu misteri besar itu, yang para malaikat hasratkan untuk melihat ke dalam, dan tampaknya menjadi salah satu pelajaran pertama yang Allah ajarkan kepada manusia setelah kejatuhan. Dan sekarang izinkan saya berbicara kepada Anda semua, tinggi dan rendah, kaya dan miskin, satu sama lain, untuk menerima belas kasihan dan kasih karunia, sementara itu dipersembahkan kepada Anda. Sekarang adalah waktu yang diterima, sekarang adalah hari keselamatan, dan tidak maukah kamu menerimanya? Sekarang itu dipersembahkan kepadamu. Tetapi dia tidak layak nama seorang pelayan Injil damai sejahtera, yang tidak mau, tidak hanya untuk mengusir namanya sebagai kejahatan, tetapi juga mati untuk kebenaran Tuhan Yesus.
Tidak ada yang lebih umum diketahui daripada tugas-tugas kita yang termasuk dalam kekristenan, namun, betapa menakjubkannya itu, tidak ada yang kurang dipraktikkan. Saya tidak pernah lebih baik daripada ketika saya berada di peregangan penuh untuk Tuhan. Hanyalah begitu banyak pendengar tanah berbatu, yang menerima firman dengan sukacita, sehingga saya telah memutuskan untuk menangguhkan penghakiman saya sampai saya mengenal pohon itu dari buahnya. Saya tidak percaya mereka adalah orang insaf sampai saya melihat buah dibawa kembali, itu tidak akan pernah membahayakan jiwa yang tulus. Tidak ada sesuatu di muka bumi yang saya benci seperti kemalasan, atau orang-orang yang menganggur. Tidak, agama Yesus adalah agama sosial. Ya saudara-saudaraku, hatiku membesar ke arahmu. Saya percaya saya merasakan sesuatu dari kehadiran Kristus yang tersembunyi, tetapi kuat itu, sementara saya berkhotbah kepada Anda. Berbagai adalah permohonan dan argumen yang sering didesak oleh orang-orang dengan pikiran yang rusak untuk tidak menyerah pada perintah-perintah Allah yang adil dan kudus. Oh, bahwa saya rendah hati. Kehormatan dan aib, laporan yang baik dan laporan jahat kemudian akan sama, dan membuktikan kelanjutannya kepada saya dalam perkara Kristen saya. Ini adalah kebenaran yang tidak diragukan lagi bahwa setiap doktrin yang datang dari Allah, menuntun kepada Allah, dan apa yang tidak cenderung mempromosikan kekudusan bukanlah dari Allah. Meskipun orang percaya pada dasarnya jauh dari Allah, dan anak-anak murka, bahkan seperti orang lain, namun adalah menakjubkan untuk berpikir betapa dekatnya mereka dibawa kepadanya lagi oleh darah Yesus Kristus. Untuk berkhotbah lebih dari setengah jam, seorang pria harus menjadi malaikat sendiri atau memiliki malaikat untuk pendengar. Pada hari penghakiman kita semua akan bertemu lagi. Kita abadi sampai pekerjaan kita selesai. Wacana ini, dan kerangka pikiran saya saat ini, menuntun saya untuk berbicara kepada mereka, yang dengan merasakan anak panah setan yang berapi-api, tahu dengan pasti bahwa ada iblis. Sungguh luar biasa, bahwa dalam kitab kehidupan, kita menemukan beberapa hampir semua jenis pekerjaan, yang meskipun melayani Tuhan dalam generasi mereka masing-masing, dan bersinar sebagai begitu banyak cahaya di dunia. Demikianlah Raja dan Tuhan kemuliaan dihakimi oleh penghakiman manusia, ketika dinyatakan dalam daging, jauh dari salah satu pendetanya untuk mengharapkan perlakuan yang lebih baik. Alasan mengapa Putra Allah mengambil ke atas dirinya natur kita adalah kejatuhan orang tua pertama kita.
Jika jiwa Anda tidak abadi, dan Anda dalam bahaya kehilangannya, saya tidak akan berbicara demikian kepada Anda, tetapi cinta jiwamu memaksaku untuk berbicara. Menurutku ini akan memaksaku untuk berbicara kepadamu selamanya. Oh, marilah kita terus menjaga iman dalam latihan, sampai sepenuhnya ditelan dalam lautan visi indah yang tak terbatas. Jika diberkati, harap berkenan menjadi berkat dengan subscribe, like dan bagikan kepada yang lain.